Perkenalkan, nama saya Nimade Indrawati, tempat tugas SD Negeri 1 Kedisan. Perkenalkan, nama saya Putu Sugita Haryana, tempat tugas SMK Negeri 1 Mas Ubud. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ulandari, tempat tugas SMP Negeri 3 Tegalalang. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gianyar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Ulan. Om Swastiastu, Bu Indra. Ya, dari mana kabarnya, Bu Ulan? Baik, Bu Indra. Ya, di sini saya akan menjadi observernya Bu Ulan. Saya akan menilai dan mengamati ketika nanti Ibu akan melakukan coaching seperti itu dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah Ibu sudah sesuai menggunakan alur kita dalam coaching nanti, dan bagaimana nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan nanti. Dan jangan lupa ya Bu, Ibu pada saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kompetensi. Ya, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Baik, Bu Indra. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dan dari ketiga kompetensi tadi, itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik seperti itu? Nah, jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga bisa memberikan ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci, di mana saya bisa menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh kunci itu sendiri. Ya, kebetulan. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Ulan inginkan dalam proses coaching? Jadi tentunya indikator yang ingin saya harapkan dalam proses coaching ini yaitu nanti kunci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan apa yang dirasakan. Seperti itu yang belanja nanti. Baik, Bu Ulan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga saat nanti Ibu melakukan coaching itu dapat mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu Ulan ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Ulan. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat Ibu sudah selesai melakukan coaching. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Putu. Selamat sore, Om Bu Ulan. Swastiastu. Swastiastu. Kabarnya Pak Putu. Baik. Nah, kira-kira hari ini Pak Putu ingin membicarakan apa ya? Jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Ini Bu, jadi ada sih sedikit yang ingin saya bicarakan. Ini sih terkait
seperti ini. Saya sering mengajar di lantai 3, sementara praktek itu berada di lantai 1, agak jauh. Kemudian juga saya sering mengajar di ujung utara kelas. Nah, sementara prakteknya itu ada di ujung selatan. Nah, jadi cukup jauh. Dan kemudian praktek itu hanya bisa menampung 5 sampai 7 anak saja dalam kelas. Kalau udah lebih dari itu, kita udah nggak bisa melakukan praktek. Nah, yang jadi permasalahan saya, ketika saya akan melakukan praktek, saya harus meninggalkan murid-murid saya yang lain. Nah, ketika saya tinggalkan itu, saya sudah menyiapkan mereka materi pembelajaran biar mereka mau belajar mandiri di kelas, seperti itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jadi mereka tidak mau belajar mandiri, ada yang tidur-tiduran, kemudian ada yang bernyanyi, sampai suaranya itu mengganggu kelas yang lain. Nah, hal itulah yang membuat saya bingung sekali, Bu. Bagaimana agar bisa mencari solusinya? Baik Pak, jadi setelah kita nanti berbincang-bincang kurang lebih 20 menit, nanti harapan Bapak itu seperti apa dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini? Jadi harapan saya melalui pembicaraan ini, saya ingin mengetahui cara agar murid saya yang saya tinggal, yang berada di dalam kelas itu mau untuk belajar mandiri, untuk belajar sendiri-sendiri dulu sebelum melakukan praktek, karena materinya sama yang akan dilakukan nanti pada saat mereka praktek, seperti itu. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan, jadi Bapak ingin murid aktif di kelas bisa belajar mandiri selama Bapak tinggal dalam mengajar praktek di lab. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, perubahan yang saya inginkan, jadi murid yang di kelas itu mau belajar secara mandiri, mengerjakan tugas, kemudian mengakses juga pembelajaran yang telah saya sematkan di e-learning, sehingga mereka tidak keluar kelas, tidak tidur-tiduran, tidak ribut juga sampai mengganggu kelas yang lain. Baik, jadi nanti Bapak ingin siswa bisa mempelajari materi yang sudah Bapak berikan ataupun Bapak sudah sematkan di e-learning. Nah, kalau misalnya kondisi ideal ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi ataupun situasi yang terjadi saat ini di kelas itu pada level berapa ya Pak? Nah, untuk saat ini kira-kira masih ada di level 5 sih. Nah, karena ada juga murid yang mau untuk belajar sendiri secara mandiri. Biasanya sih murid-murid yang perempuan sih yang mau untuk belajar sendiri. Jadi untuk saat ini Bapak inginkan ada suatu perubahan nanti naiknya ke level berapa kira-kira? Saya sih inginnya naiknya itu ke level 7 atau 4 saja, karena soalnya sih saya tinggalkan mereka untuk mengajar di lab praktek. Nah, jadi untuk bisa mencapai level 7 tersebut kira-kira Pak Putu ada ide tidak ataupun ada rencana mau berbuat seperti apa terhadap murid-murid Pak Putu di kelas yang sedang menunggu praktek seperti itu? Nah, itulah yang masih saya pikirkan. Namun untuk saat ini yang akan dapat saya lakukan itu kemungkinan saya akan mengupdate dulu materi-materi pembelajaran saya yang telah saya sematkan di e-learning. Mungkin saya juga akan menambah atau menerapkan lebih banyak metode pembelajaran
pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang lebih bervariasi. Saya juga akan menambah kuis pembelajaran yang lebih menarik di e-learning. Kemudian juga saya akan menyesuaikan pembelajaran yang sudah saya sematkan di e-learning itu sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, jadi di sini saya akan berusaha untuk mengakomodasi dengan materi yang tepat untuk siswa. Seperti contohnya yang memiliki gaya belajar visual, mungkin saya akan lebih banyak menyematkan video-video praktek yang bisa mereka buka-buka sehingga mereka juga tidak bosan seperti itu. Kemudian untuk yang kinestetik, kemungkinan untuk alat-alat yang ada di lab mungkin juga akan saya bawa sedikit ke kelas sehingga mereka bisa melihat dan setidaknya tahulah nama dari alat dan bahan tersebut. Kemudian juga saya akan mengupdate diri saya dengan informasi tentang cara mengajar yang lebih berpihak kepada murid itu sendiri. Baik, jadi Pak Putu telah menyampaikan dan beberapa solusi, yaitu update e-learning, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, adakah strategi lain yang bisa Bapak lakukan kiranya selain yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah yang selaku pimpinan di sekolah, sehingga mengajar kita membantu. Mungkin nanti Pak Kepala Sekolah bisa saya untuk meminta bantuan kepada BK, kemudian kepada wali kelas untuk melakukan pengamatan sekali-sekali ke kelas ketika saya sedang melakukan praktek. Jadi ketika saya praktek tidak ada di kelas, mungkin guru BK bisa ke kelas untuk memantau atau wali kelasnya untuk memantau agar murid-murid itu mau untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning itu. Baik, jadi Bapak itu bisa meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru BK dalam maupun wali kelas dalam kegiatan pemantauan kelas yang Bapak tindak praktek seperti itu, agar bisa mereka melakukan pembelajaran e-learning yang memang sudah disediakan ataupun yang sudah Bapak siapkan sebelum melakukan kegiatan praktek seperti itu ya Pak. Jadi di antara kedua itu kira-kira yang nyamannya yang seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Mungkin untuk nyamannya untuk saat ini yang bisa saya lakukan itu adalah untuk melakukan update di e-learning. Jadi itu kayaknya mungkin lebih tepat dilakukan karena jika guru BK seperti itu kan juga ada kesibukannya, jadi mereka sering menangani masalah, kemudian mereka juga melakukan visit ke rumah-rumah murid yang mengalami permasalahan. Kemudian wali juga kayaknya jamnya tabrakan dengan saya, jadi kita sama-sama mengajar di jam bersamaan, jadi kemungkinan juga tidak bisa memantau seperti itu. Jadi intinya Bapak nanti akan lebih memilih untuk melakukan update materi pembelajaran pada situs e-learning. Dan untuk update e-learning ini kira-kira Bapak kapan bisa melakukannya ataupun melakukan perubahan terhadap e-learning itu sendiri? Secepatnya, mungkin minggu depan bisa saya lakukan. Nah, baik, apakah ada rencana yang bisa membantu rencana Bapak nanti? Ada orang bisa membantu? Ada. Nanti saya akan meminta bantuan rekan kerja yang merupakan admin dari e-learning yang mereka sudah mahir dalam menambahkan maupun mengurangi aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Baik, jadi Pak Putu nanti akan melakukan suatu kolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah terbiasa melakukan update e-learning seperti
Benar Bu, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari jurusan teknik komputer karena mereka merupakan admin sekolah dari e-learning, jadi mereka akan dapat membantu saya tentunya. Baik Pak Putu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita Pak Putu ke depannya. Apakah Pak Putu berhasil atau tidak dalam melaksanakan perubahan ini, namun mudah-mudahan berhasil dan bisa nanti mengatasi ataupun menangani permasalahan yang Bapak Putu alami di kelas nanti. Baik, terima kasih Bu. Jadi terima kasih sekali pada perbincangan kali ini saya mendapatkan sebuah gambaran jadi tentang bagaimana cara saya agar bisa membuat murid-murid yang berada di dalam kelas itu dapat mereka belajar secara mandiri, tidak membuat kerusuhan ataupun ribut ataupun tidur-tiduran di kelas. Terima kasih. Baik Pak Putu, mudah-mudahan kita bisa mengobrol kembali nanti minggu depan. Jadi rencana apa yang sudah Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ditindaklanjuti dengan cepat dan sigap agar bisa mengatasi permasalahan yang Bapak alami di kelas. Jadi pada kesempatan ini ya, mungkin perbincangan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih saya sampaikan dan selamat sore. Terima kasih Bu. Baik Bu Ulan, baru saja Bu Ulan telah melaksanakan praktek coaching. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ulan, bagaimana perasaan Bu Ulan setelah melakukan praktek coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Indra. Jadi perasaan saya baik, itu baik. Tapi dalam proses coaching ini tentu ada hal yang membuat saya berkesan. Jadi tentu apa yang disampaikan oleh Putri saat saya memberikan sebuah pertanyaan itu yang membuat saya termotivasi. Jadi ada kesan yang mendalam. Iya, benar. Jadi Ulan, syukurlah ya Bu Ulan ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, sudah saya amati tadi. Nah tadi sebelum melakukan coaching ya, sempat itu saya tanyakan tentang indikator tercapainya yang Ibu sampaikan. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jadi tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching. Saya tadi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi pertama saya menanyakan tujuan sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti apa. Ya seperti itu bilangnya. Menurut saya sebagai observer tadi ya proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama Pak Putu sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching, sudah sesuai dengan alur kita yang bilangnya di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri ya. Nah, selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi dari saya yang sudah Ibu lakukan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koki ini, saya bisa menggali informasi lebih dalam dan dapat menggunakan kunci untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Iya, ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ulan untuk mengembangkan kompetensi itu? Jadi yang bisa mengembangkan yaitu rekan sejawat, kemudian saya bisa berlatih sendiri untuk melakukan coaching. Iya, luar biasa, bagus sekali ya Bu Ulan ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam menerapkan proses coaching. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu Ulan ya, dan sharing-sharing pengalaman lagi. Cukup sekian dari saya ya Bu Ulan ya. Saya akhiri dengan Om Santi Santi. Om Swastiastu, Indra. Om Swastiastu, Pak Putu. Selamat siang, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, selamat siang Pak Putu. Untuk kabar saya hari ini baik saja Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya Pak? Astagfirullah, dalam keadaan sehat juga. Iya. Nah, hari ini kita Ibu akan melakukan coaching. Iya. Sebelum itu, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Mungkin pertama-tama kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, nanti hari ini coaching Ibu akan saya amati dan nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah alurnya itu sudah sesuai apa tidak dengan alur kita? Kemudian apakah Ibu sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, dan juga bagaimana nanti coach menanggapi atau merespon pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan sebagai coach. Kemudian nanti Ibu jangan lupa ya untuk disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya akan mulai saja untuk menanyakan pertanyaan yang pertama. Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Oke, jadi itu yang pertama ya, Iya. ya, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Iya. Nah, selanjutnya yang kedua, yang lebih spesifik, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan dari dua hal tadi itu? Ya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu observasi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sekali. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Ibu, ya, terkait indikator itu. Jadi indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan itu dalam proses coaching Ibu kali ini? Ya. Jadi saya ingin coaching itu saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Indra. Demikian dulu Bu ya untuk pra observasinya. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak.
Selamat sore Bu Ulan. Selamat sore Bu Indra. Ya, gimana nih kabarnya Bu Ulan hari ini? Baik sekali Bu Indra. Bu Indra bagaimana kabarnya? Ya, kabar saya baik saja Ibu. Ibu, kali ini kita akan dapat kesempatan ya Bu ngobrol sebentar kira-kira 10 sampai 15 menitan ya. Nah, apa kira-kira yang mau Ibu ceritakan pada sesi kali ini? Jadi pada sesi kali ini tentu ada beberapa permasalahan ya, yang paling penting permasalahan pada hari ini yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dalam suatu pembelajaran, yaitu sering ada siswa yang bolak-balik masuk kelas seperti itu di Iya. Baik Ibu, jadi Ibu ingin berbincang-bincang atau ngobrol tentang masalah siswa yang sering mengalami minta izin dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan atau yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi tentu hal yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adanya suatu perubahan di dalam sebuah pembelajaran kelas, di mana siswa itu bisa lebih kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, seperti itu Bu Ulan. Nah, jadi bisa Ibu ceritakan ya Bu Ulan, ya, bagaimana keadaan di kelas itu dan kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak tersebut sering ulang-alik dan minta izin di kelas. Nah, jadi bisa saya gambarkan Indra, saat saya mengajar tentu beberapa metode juga sudah saya terapkan, tapi mungkin ada beberapa siswa juga yang merasa bosan, ataupun mungkin karena pembelajaran yang saya terapkan selama ini adalah walaupun sudah menggunakan beberapa aplikasi dalam media pembelajaran teknologi seperti PPT, mungkin siswanya agak bosan ataupun jenuh karena saya menerapkan dengan metode yang hampir sama seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Ulan, ya. Nah, apakah rencana yang sudah Ibu Ulan buat atau yang sudah Ibu persiapkan? Jadi kondisi siswa yang mundar-mandir itu perlu saya analisis apa sih penyebab dari mereka mundar-mandir di kelas. Tentu ada beberapa hal di dalam bayangan saya terkait dengan rencana ke depannya. Jadi perlu adanya penguatan dalam perilaku, yaitu kedisiplinan. Jadi penting sekali mungkin saya lebih menegaskan kembali apa itu disiplin positif. Nah, jadi rencananya mungkin saya bisa mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah saya buat bersama siswa, ataupun saya komunikasikan dengan siswa. Jadi mungkin itu bisa saya komunikasikan kembali. Iya, bagus sekali Bu. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan dari rencana siang itu dilaksanakan seperti ini? Jadi yang menjadi tolak ukur itu tentu suasana kelas itu lebih kondusif dari keadaan biasanya. Jadi siswa bisa minimal lebih sedikitlah siswa yang, atau bahkan tidak ada sama sekali siswa yang benar-benar minta izin keluar masuk kelas dalam pembelajaran. Jadi itu bisa dikatakan tolak ukur bahwa rencana apa yang sudah saya berikan untuk treatment di dalam kelas itu bisa dikatakan berhasil. Iya, bagus sekali, biasa sekali ya. Nah, oke, menurut Ibu kondisi murid yang sering mundar-mandir di kelas itu kira-kira kondisi siswa yang kurang kondusif dalam pembelajaran yang disebutkan tadi itu berada di level berapa? Jadi bisa saya gambarkan bahwa kondisi kelas yang kurang kondusif selama ini itu bisa saya katakan berada di level 5. Jadi antara siswa
siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan siswa yang keluar masuk kelas di dalam jam pelajaran itu bisa dibilang 50-50 lah seperti itu. Ya, ya bagus sekali. Nanti itu berada di level 5. Jadi apa ya harapan untuk kedepannya yang Ibu harapkan sampai di level sampai level berapa yang Ibu harapkan? Jadi tentu di dalam perbaikan rencana aksi yang dilakukan di kelas, harapannya bisa sampai level 8 gitu. Jadi kondisi di dalam pembelajaran bisa kondusif, siswa bisa lebih aktif, kemudian mereka juga bisa menerima kehadiran kita di dalam kelas dengan sangat baik seperti itu. Nah, kira-kira rencana utamanya itu apakah yang Ibu akan terapkan dan apa langkah? Jadi kembali lagi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu ada rencananya yaitu penguatan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara guru dan juga siswa di awal semester. Mungkin bisa waktunya itu bisa dikeluarkan setiap awal pertemuan. Nah, bila perlu ada setiap pertemuan itu penguatan tentang kesepakatan kelas berkaitan dengan disiplin positif siswa bisa yang sosialisasikan kepada siswa untuk mengingatkan siswa bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Biasa sekali. Untuk Ibu itu sudah bagus ya. Sekarang saya terus mencapai tujuan yang Ibu harapkan ya, mencapai tujuan yang Jadi tentu kekuatan yang saya miliki, yang sudah saya miliki di dalam diri saya, yang ingin saya kembangkan untuk mencapai tujuan itu, pertama tentu saya bisa menyelipkan di dalam sebuah pembelajaran itu adanya sebuah speaking seperti itu, kemudian bisa juga pembelajaran itu dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum kita belajar tentu kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik peserta didik yang mau kita ajarkan. Jadi tentu kondisi awal peserta didik ini akan sangat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku mereka di dalam kelas nanti. Dan selain itu tetap kepada rencana awal itu adalah mensosialisasikan kesepakatan kelas terlebih dahulu, lalu kemudian kita bisa lihat bagaimana kondisi peserta didik itu sendiri. Ibu kira-kira Ibu mempunyai solusi nggak apabila ada kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut? Jadi tentu ada rencana yang kedua yang sudah saya pikirkan jika adanya sosialisasi kesepakatan kelas ini tidak efektif seperti itu, tentu di awal pertemuan saya bisa berikan hal tambahan kepada siswa itu sendiri dengan memberikan sosialisasi bahwa kita punya kesepakatan bahwa dalam pembelajaran untuk bisa lebih kondusif, Ibu berikan toleransi untuk melakukan hal-hal apa yang mereka ingin, termasuk minta izin keluar kelas seperti itu dengan timing waktu yang saya tentukan sendiri, sehingga apapun yang dipikirkan oleh siswa untuk hal-hal tindakan yang tidak juga saya inginkan itu bisa diantisipasi dengan siswa bisa keluar minta izin di awal pembelajaran seperti itu. Iya, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, Ibu adakah upaya Ibu itu untuk mencegah planning jika ada gangguan seperti itu? Nah, untuk
untuk mencegah planning agar tidak ada gangguan seperti itu, tentu setiap rencana itu pasti ada gangguan. Ya, dengan itu saya bisa upayakan hal yang maksimal seperti itu dengan kita kembali ke peserta didik juga, karena kita ajak komunikasi bagaimana di saat kita melaksanakan sebuah kesepakatan kelas itu, tentu itu sudah berasal dari peserta didik itu sendiri. Jadi hal-hal apa perencanaan yang kita buat berkaitan dengan kesepakatan kelas kemudian positif tentu juga berasal dari mereka. Nah, jika nanti ada suatu hal atau tindakan yang membuat adanya pelanggaran kembali, jadi tentu ada akan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Biasa sekali ya. Nah, terus pihak siapakah yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan rencana yang Jadi pihak yang terlibat dalam rencana saya nanti tentu adanya wali kelas, kemudian guru BK, kemudian ada juga kepala sekolah nanti. Jadi dalam melaksanakan rencana aksi ini berkaitan dengan musik ini tidak bisa saya sendiri sebagai guru mapel. Jadi ada rekan sejawat yang juga sangat saya perlukan peran sertanya dalam meningkatkan disiplin pada siswa. sekali digunakan seperti itu. Nah, Ibu, adakah tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan? Tindak lanjut. Jadi untuk tindak lanjut sebagai hal apa rencana yang sudah saya pikirkan, tentu saya akan mulai menerapkan rencana ini mungkin 2 minggu lagi ya. Setelah adanya suatu kondisi dan perbaikan saya di dalam pembelajaran juga menyesuaikan dengan isi dari perangkat pembelajaran, menyesuaikan juga dengan pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Mudah-mudahan 2 minggu lagi saya bisa menerapkan rencana aksi ini. Iya, luar biasa sekali ya Bulaga. Nah, Bulan dari rencana-rencana itu semoga Bulan dapat berhasil dalam menerapkannya dan tidak ada halangan dan hambatan. Ya Bulan ya semoga di pertemuan berikutnya saya mendapatkan cerita yang lebih menarik lagi. Ya Bulannya ya kita berbincang-bincang lagi Bulan dalam pertemuan berikutnya. Nah, demikian. Terima kasih ya Bu Indra sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, atas juga dukungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bulan, sampai bertemu kembali. Selamat sore. Selamat sore. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bulan. Nah, sebelum kita akhiri pada hari ini, sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan refleksi nih kepada Bu Indra. Nah, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan pada coaching kali ini? Baik Pak Putu, jadi saya sudah melaksanakan coaching yang Bulan ya, dengan awal kita. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk
menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang tersebut, Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Tadi sih menurut saya sih sebagai observer proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah baik, kemudian alurnya juga sudah saya lihat sesuai sekali dengan alur kita, kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada Bu Ulan, sehingga tadi Bu Ulan dapat menemukan solusinya. Kemudian juga pada coaching tadi Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak Putu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya proses alur kita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi seperti itu, Pak. Luar biasa sebenarnya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah Bu, demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, saya cukupkan dulu dengan para peserta. Om Santi Sesat. Baik, selamat sore Pak Putu. Selamat sore Bu Ulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Suka ada hari ini kepada saya. Baik sekali. Ya, jadi hari ini Pak Putu mau melaksanakan ujian. Ya, betul sekali. Baik, sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apa Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci atau tidak? Jadi terus bagaimana Bapak merespon atas jawaban ataupun pernyataan yang disampaikan oleh coaching itu sendiri? Nah, tentunya dalam proses coaching ini kita akan tetap menggunakan prinsip dari coaching, yaitu diantaranya prinsip keterbukaan, yaitu proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Pak? Oh, tentu saja, silakan Bu. Ya, jadi kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching ini apa Pak? Nah, kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah prinsip dari coaching itu sendiri. Ya. Yang diantaranya adalah kehadiran penuh, jadi presence, harus hadir seutuhnya saya di sana. Kemudian mendengarkan aktif permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu sendiri. Nah, dari tiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan ataupun yang ingin saya observasi nanti itu kompetensi yang mana ya Pak? Nah, jadi kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, itu yang pertama. Selanjutnya mungkin saya juga ingin mengembangkan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Nah, jadi ada dua, yaitu yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hal apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira indikator pencapaian itu seperti apa ya? Jadi indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti itu adalah coaching itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya, dan kemudian coaching tersebut dapat mengetahui cara maupun langkah-langkah yang harus diambil ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi dari apa yang Bapak sampaikan, itu indikator pencapaian pada coaching sudah bisa menemukan solusi sendiri. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Iya, Pak? betul sekali. Jadi baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan kembali berbincang, ngobrol-ngobrol kembali sebagai pasca coaching nanti Bapak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Selamat sore, Indra. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar saya kemarin hari ini baik-baik saja, Pak. Pak Putu bagaimana kabarnya? Ya, sementara hari ini juga sehat. Iya. Nah, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu dengan saya. Mau menceritakan apa sih, Bu? Ya, Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya seperti itu. Nah, Bu, saat ini saya ada waktu sekitar 15-20 menit sih. Jadi silakanlah Ibu menceritakannya. Iya, nah seperti ini Pak Putu ya. Di sekolah saya itu saya melihat siswa saya itu kebanyakan sering merasa bosan seperti itu, Pak. Nah, untuk melakukan pembelajaran di kelas, setelah saya amati ternyata rekan-rekan saya di sekolah itu pembelajarannya itu monoton dengan terus menggunakan metode ceramah seperti itu. Nah, padahal mereka sudah bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya seperti proyektor, laptop. Nah, kemudian juga ada lapangan yang luas seperti itu Bapak di sekolah. Nah, semua itu bisa dijadikan media dalam proses pembelajaran di kelas, dan mereka tetap saja menggunakan metode ceramah yang gitu-gitu saja seperti itu Bapak. Nah, itulah banyak siswa saya di sekolah itu merasa bosan melakukan pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu. Berarti siswa bosan karena banyak rekan sejawat atau teman-teman Ibu Indra yang masih menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan ceramah dan menambang, artinya kurang bervariasi. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali itu pembelajaran dengan cara berceramah. Nah, dan setelah saya tanya ke siswanya, gimana pembelajarannya anak? Dan mereka bilang, ya gitu-gitu aja Bu, males kayak gini. Nah, jadi mereka tidak memiliki rasa antusias seperti itu Bapak untuk belajar di sekolah. Ya, baik Bu. Nah, kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini, hal apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya, jadi yang ingin menjadi harapan saya seperti itu Pak itu merupakan suatu perubahan
harapan saya ini adanya suatu perubahan di sekolah. Perubahan di sini seperti perubahan cara dalam memberikan pembelajaran, mungkin dengan menggunakan metode ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti itu, Pak Guru. Oke, berarti Ibu ingin adanya perubahan bagi diri sendiri dan juga rekan-rekan di sekolah Ibu untuk bisa mengubah proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu ya? Ya, betul Pak Guru. Nah, sekarang perubahan seperti apa sih yang Ibu inginkan dari rekan-rekan guru tersebut? Ya, jadi perubahan yang ingin saya lakukan itu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik seperti contohnya menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara maksimal seperti itu. Nanti kan sudah disediakan di sekolah, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi itu yang ingin melaksanakan pembelajaran bervariatif, Ibu ya. Nah, kalau dibilang pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu ada di level 10 kan, Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu tuh levelnya sudah sampai di mana ya levelnya? Kalau levelnya itu masih di level 5 ya Pak ya. Memang sih sudah ada beberapa guru yang menggunakan media pembelajaran seperti memanfaatkan proyektor, sudah itu membuat PowerPoint, namun masih begitu-begitu saja Pak menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Dan sekarang masih berada di level 5 ya. Iya. Nah, kira-kira nantinya Ibu ingin berada sampai di level mana? Untuk rekan-rekan Ibu di sekolah Iya. tersebut. Nah, sepertinya nggak terlalu banyak sih Pak ya. Karena kita sedang berusaha berproses untuk adanya perubahan. Setidaknya ada saja sedikit perubahan ya. Dan yang saya inginkan sih itu di level 7 ya Pak ya. Karena ada juga beberapa guru yang antusias, namun mereka masih bingung untuk memulainya dari mana seperti itu Bapak. Oke, baik Bu. Nah, sekarang langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran? Iya. Baik Bapak, yang pertama itu langkah saya akan mendiskusikan hal ini itu dengan rekan yang ingin melakukan perubahan. Kemudian kalau ada yang ingin adanya perubahan, kemungkinan perlu adanya suatu pendampingan atau mentoring seperti itu Bapak. Nah, selain itu, apakah ada strategi lain yang ingin dilakukan dalam melakukan perubahan tersebut? Ya, sepertinya kalau memang ingin mencakup skala yang cukup besar, Bapak, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop. Maksudnya agar semua guru bisa ikut dalam pelatihan atau workshop tersebut. Nah, tadi kira-kira ada pelatihan, ada mentoring, ada workshop juga. Nah, kira-kira untuk saat ini yang nyaman dilakukan strategi itu kira-kira yang mana ya? Ya, untuk saat ini kayaknya di sekolah saya itu lebih ke mentoring. Ya, karena kalau mentoring sasarannya adalah rekan yang ingin adanya perubahan dalam mengajarnya. Terus kalau pelatihan workshop itu sasarannya itu mencakup yang lebih luas seperti itu Bapak. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring tersebut? Ya, kebetulan di sekolah saya ini ya ada teman saya yang pintar itu pandai dalam IT seperti itu Bapak. Nah, nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dan persepsi dan nantinya akan melakukan mentoring bersama seperti itu. Baik, jadi
intinya Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan lain yang tentunya memiliki visi yang sama dengan Ibu. Iya. Baik sekali ya. Nah Bu, dari percakapan kita ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Iya. Baik Pak Putu, dari percakapan kita hari ini, dari berbincang-bincang hari ini, saya ada sedikit gambaran itu bagaimana saya akan memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya pada bagaimana saya memberikan dampak kepada rekan-rekan agar mau memvariasikan proses pembelajaran di sekolah dengan menerapkan metode dan melakukan pembelajaran di sekolah dengan bervariasi dengan memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti itu Bapak. Wah, menarik sekali Bu ya. Saya sudah tidak sabar untuk Ibu nanti Ibu cerita-cerita lagi dengan saya ketika Ibu sudah melaksanakan proses mentoring itu di sekolah nanti Bu ya. Nah, baik Bu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya. Baik Pak Putu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk mendengarkan cerita dari saya dan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami seperti itu Pak. Bersama Bu, semua kita dapat bertemu lagi. Iya. Baik, bertemu lagi Pak Putu. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Indra? Hari tadi coaching dengan Bu Indra berjalan dengan lancar dan baik. Jadi tadi saya juga sudah mengamati bagaimana jalannya coaching antara Pak Putu sama Bu Indra. Jadi sudah berjalan sangat baik. Nah, di mana Pak Putu sebagai coach dan juga Bu Indra sebagai coach sudah bisa, di mana Pak Putu sudah bisa menggali potensi apa yang sudah dimiliki oleh Bu Indra. Kemudian Bu Indra juga bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan itu sendiri. Jadi bagus sekali. Nah, jadi pertama yang ingin saya dapatkan tadi kembali ke Pak Putu ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan coaching tadi, kira-kira terkait dengan indikator pencapaian, kira-kira sudah tercapai tidak? Baik, terima kasih Bu. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Indra dan saya sudah melaksanakan coaching tersebut dengan kita di mana menanyakan dulu tujuan kenapa Bu Indra melakukan coaching, kemudian saya melakukan identifikasi juga mengenai permasalahan yang dialami, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi, rencana-rencana langkah-langkah yang akan dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian tanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, dan juga saya menggali potensi dari coaching di sini untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, tadi juga saya sudah mengamati apa yang Bapak lakukan, proses coaching yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Jadi prosesnya sudah mengikuti apa yang menjadi alur kita seperti itu. Dari beberapa hal yang sudah Bapak lakukan ada beberapa catatan. Jadi yang pertama itu Bapak sudah mampu mengimplementasikan alutsista, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching, kemudian Bapak juga
bisa mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Nah, Bapak juga bisa menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching itu sendiri. Nah, tadi juga saya sempat memperhatikan Bapak sudah bisa melakukan menjadi pendengar aktif dengan memberikan suatu hal, tanggapan, respon tubuh seperti itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan pertanyaan berbobot seperti itu sudah masuk di dalam prinsip-prinsip coaching dan kompetensi dari coaching itu sendiri. Nah, jadi ada hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini, kemudian di kemudian hari seperti itu? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur kita itu sendiri, sehingga ketika saya melakukan coaching selanjutnya, coaching yang akan datang baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid, jadi saya dapat melakukannya dengan lebih baik lagi, karena jika kita melakukan sesuai dengan alur kita dengan tepat, tentu saja solusi yang didapat akan semakin baik, dan juga coaching kita akan bisa lebih menggali potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Sungguh luar biasa apa yang Bapak sampaikan. Bapak ingin mendalami lagi tentang alur kita agar lebih bisa lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching nanti bisa diterapkan terhadap siswa. Baik, terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab, dan Bapak juga sudah menerapkan dengan baik. Dan untuk pertemuan hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akhiri proses percakapan kita. Dan selamat sore Bapak, terima kasih. Terima kasih.